lihat di sana itu adalah gereja Katolik ya. Itu namanya dekat sekali masuk. Kemudian di sana ada gereja Protestan yang di pojok. Kemudian ini menarik, ini kita ada dan kelenteng ya, kelenteng namanya khas Tiongkok. Ada naga, ini naganya di atas. Kemudian ada pilar-pilarnya gitu. Menarik. Pilarnya ada naga juga dua. Ada gerbang tempat view jadi. Nah, kita geser lagi. Kalau sebelah sini ini gimana? Udah ya. Tapi ada masalah gitu tempat buka bagi umat juga. Jadi buat info ya, di atasnya ada stupa. Kalau ini stupanya di sini ya. Menarik ini. Nah, ini ada yang penting juga bagi Pasca Seperanian, banyak tumbuhan, banyak tanaman. Ini kalau nggak salah bodi, tanaman bodi tanam di sini, sehingga ini menjadi satu tempat yang green ya. Jadi konsepnya hijau. Kita lihat pura. Ini mengambil gaya Majapahit. Kita lihat puranya di sini. Nah, sudah mulai ditanam rumput. Kita mulai lihat dari sini. Oke, pura ini ada Candi Waringin Lawang. Ini Candi Waringin Lawang ini ada di Trowulan. Kalau Anda pergi ke Trowulan ada Candi Waringin Lawang, tapi bahannya beda. Kalau di Trowulan itu di gaya Majapahitan, bahannya adalah batu bata merah. Ini pakai batu andesit. Itu stylenya Ninglu Waringin Lawang. Nah, di sebelah kiri kanannya ada dua rapala di penjaga, dua rapala kiri kanan dari bangunan ini. Dan ini di Jawa mungkin tidak ada, tapi ada di Bali. Namanya Bali Kulkul. Jadi kulkul itu ada dua, biasanya lanang wadon, dua jenis kulkul. Itu ada Bali Kulkul, biasanya dipakai untuk tanda bahwa ada upacara. Bali Kulkul stylenya Majapahitan, tapi pakai Bali Kulkul. Kita masuk ke dalam ya. Nah, kita masuk ke dalam. Ini niru Candi Bajang Ratu. Bajang Ratu itu ada di Trowulan juga. Ada boma gitu. Kemudian juga desainnya ada shift. Nah, menarik adalah kita ada juga lampu, kiri kanan lampu. Dan di sini adalah kita akan ada toilet itu, kamar mandi, kamar WC gitu. Tapi atapnya adalah pakai atap yang khas Jawa itu atasnya. Nah, di sini akan ada kantor sekretariat dan gudang. Sudah cukup jadi ya, di atasnya ada water storage ya untuk menyimpan air, bisa dilihat juga untuk suasana. Nah, kita masuk ke dalam, masuk ke Candi Bajang Ratu. Jadi masih ya, bukan. Nah, ini namanya Paduraksa. Jadi setiap candi termasuk tidak langsung, tapi ada Paduraksa yang dibuat. Nah, kiri kanannya ada tempat muspe, tempat untuk persembahyangan supaya tidak hujan teduh ya, kena hujan teduh di sini.
dijadikan dua. Dan ini menarik juga, desainnya sangat Jawa, atau menggunakan tidak genteng tapi seperti sirap ya, tapi ini memang bahan khusus. Nah ini adalah untuk pembuspan, untuk pengantep ya, untuk pemangku, untuk mengaturkan. Desainnya Bali dan pakai canggawang. Lihat ini canggawangnya Bali, desain Bali. Jadi pemangku naik di sini untuk ngantep. Ini disediakan nanti wifi. Jadi orang kalau kita muspo di sini ada wifi-nya. Jadi smart, green tadi banyak rumput, pohon, tapi juga smart karena ada wifi. Nah, sentuhannya juga art. Art itu seni. Jadi semua desain pura ini seni, termasuk lampu-lampunya menggunakan art. Oke. Sekarang kita lihat bangunan utama di Puja Mandala. Ini ada Candi Brahman. Stylenya adalah style antara Jawa Tengahan dan Majapahitan, Mataram dan Pajapahitan. Dari sisi ini ada tikat seperti Meru, kemudian di dalamnya ada Lingga Yoni. Itu Lingga Yoni, kita naik ke atas sebentar. Lingga Yoninya sudah dipasang hingga di atas, kemudian ada Yoni. Nah, ini desainnya kombinasi antara Majapahitan dan Mataraman. Nah, di sebelah kanan ini ada tempat parkir pan. Jadi ada tempat air yang digunakan untuk air-air yang dialirkan dari Lingayoni masuk ke sini. Kemudian yang di sini adalah balai yang disebut dengan publik. Publik itu tempat semua pesamuan ya, pertemuan dari Buddha Utara, dewa yang hadir itu dipilihkan di publik. Satu lagi adalah Pelinggih Gajah Mada. Gajah Mada ini ada satu khusus tempat yang digunakan untuk pralingga atau istananya Gajah Mada. Nah, kalau kita lihat Paduraksanya mencerminkan art ya. Paduraksa itu pojok-pojok. Nah, kemudian stylenya memang ngambil dari Jawa Tengahan dan Majapahitan. Jadi pura ini kita bisa katakan sebagai model ya, pura yang sangat menghargai kearifan lokal, tetapi konsep utamanya adalah green tadi, hijau. Yang kedua adalah art, seni. Jadi ke pura kita sundaram, kita menghargai, menghormati seni. Ketiga adalah kita bicara smart, tadi kita pasang berbagai instrumen untuk kekinian. Termasuk kalau green tadi saya lupa, nanti akan dipasang di atas atap itu, atap ini coba dikit, akan dipasang solar panel. Solar panel, dan kemudian selain art, green, smart, dan spirituality. Jadi dengan seperti itu kita akan membangun suasana spirituality. Itu konsep utama dari Pura Kampus UGM yang akan diresmikan segera secepatnya, karena ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi model dari pura di kampus-kampus lain di Indonesia maupun model pura-pura di Nusantara. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Saya tambahkan lagi ya konsep dalam Pura Kampus UGM yang mungkin bisa menjadi model bagi pembangunan pura-pura di tempat lain di Nusantara. Saya kira satu yang perlu kita cermati dari konsep pura di UGM adalah konsep inklusi, di mana pura ini ramah pada penyandang disabilitas. Kita lihat dari awal masuknya pura ini, kita coba cermati. Pura ini didesain bagi penyandang disabilitas, artinya kursi roda bisa naik di sini, jadi bisa didorong. Dan kalau anda lihat, kalau napnya di sebelah kanan ini ada rumput, ya rumput. Ini mungkin
bagi teman-teman yang tidak disabilitas bisa lewat sini. Tapi yang disabilitas ini kursi roda harus bisa masuk lewat sini. Jadi masuk, terus naik di sini, nah, terus. Nah, nanti mereka kursi rodanya masuk sini, mereka bisa duduk sembahyang di sini. Jadi ini konsep inklusi bagi teman-teman penyandang disabilitas itu bisa ramah. Pura ini ramah bagi mereka, bisa ikut bersama-sama. Satu lagi kita tekankan juga soal kebersihan pura. Jadi di sini toiletnya kita merancang toilet yang standar ya, boleh katakan bintang 5 ini. Kita nanti akan ada wastafel, coba kita lihat di sini. Di sini toiletnya pakai toilet duduk ya. Ada 3 toilet yang ada. Ini satu, yang kedua ya. Jadi ya adalah ini untuk untuk ini ya, urin untuk kencing. Sedangkan di sebelah sini bagi penyandang disabilitas. Jadi ini konsep inklusi termasuk di toilet, sehingga kalau teman-teman disabilitas akan naik gitu kursi rodanya ditarik, dan ruangannya jauh lebih besar. Ruangannya jauh lebih besar, kursi rodanya ditaruh dan mereka bisa pegangan di sini, pegangan dan aktivitas. Nah, setelah itu bisa, dan ini tidak susah karena geser, jadi pintunya geser. Jadi konsep toiletnya pun ramah untuk disabilitas dan konsep inklusi yang kita jalan. Coba kita lihat lagi gudangnya ini dan sekretariat. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa kita juga prepare terhadap pengelolaan pura ke depan. Itu adalah ke depan harus ada sekretariat dan tempat gudang. Nah, mungkin dikunci ya. Nah, ini ada sound system nanti digunakan untuk pura. Jadi smart tadi ada sound systemnya juga untuk digunakan. Dan ada balai kulkul ya. Jadi saya sudah terangkan mengenai balai kulkul. Nah, desain ini Anda bisa lihat detail dari desain dari lampu-lampunya. Nanti kalau malam top ini puranya, dan ada lampu sorot. Tuh lihat lampu sorotnya juga banyak ya. Jadi pura ini dirancang betul-betul art, indah. Tidak ada indah pada pagi tetapi juga pada malam hari. Kita lihat di depan. Ini konsepnya nanti menyatu dengan yang lain. Kita lihat di ini masih pakai itu ya, pakai lampu sorot. Semua desain pagarnya itu punya model ya artistik. Jadi pakai batu yang besi. Semua detailnya jadi sangat detail dirancang. Kemudian di situ padu raksa. Dan nanti di sekretariat akan ada AC-nya juga. Itu nanti bisa dari situ naik ke atas. Kulkul. Lampu-lampunya juga didesain betul. Masih lampu ini di pagar. Kita lihat keindahan pagarnya. Kalau disut dari situ bagus banget ya. Kalau kita lihat pagar-pagarnya sangat tertata, kiri kanannya. Kita lihat nanti pagar sebelah sana ya. Pagar sebelah sana. Sistem drainasenya juga rapi. Jadi kalau untuk air limbah itu bisa diatur. Nah, ini menyatu semua. Jadi konsepnya menyatu semua. Pintu gerbang depan, masuk juga lampu-lampu kecil detail itu. Ini nanti jadi namanya taman ground
ya, fasilitas bersama, karena ini kan parkir ada di depan. Kemudian semua umat bermacam-macam agama parkirnya sama. Kemudian ada ruang bersama di sini. Common ground ya, common ground dari semua agama. Dan pohon-pohon yang lainnya. Bahkan di sini antar tempat ibadah itu kan wihara dari pura ini ada semacam apa namanya koridor ya, koridor yang dibangun dan ada atapnya juga. Ini dari tembok. Panel listriknya rapi banget. Dan ada masuk dari belakang. Tempat masuknya belakang ada. Jadi kalau bisa masuk dari depan, tapi juga bisa masuk dari belakang. Kita lihat tembok belakang dari pura. Nah ini kita kalau ke sini, ini bisa antar tempat ibadah bisa saling ketemu. Ini untuk wihara. Kemudian antar wihara dengan kelenteng itu juga ada koridor. Koridornya ada. Dan sama wihara dengan apa namanya, dengan gereja. Ini wihara, ini kelenteng, ini nanti gereja. Gereja juga ada koridor. Jadi ini potret dari kebinekaan yang kita miliki, Bhinneka Tunggal Ika. Juga dirancang bersama. Untuk DPO juga ada. Jadi inklusif. Ini orang-orang disabilitas itu bisa masuk di sini. Dan ini untuk gereja Protestan. Ini untuk gereja Katolik. Ini jadi ruang bersama, jadi ada antar agama bisa bertemu satu sama lain, ada pertemuan antar agama bisa dibuat. Pohon-pohonnya baru ditanam. Ini ada pohon bodi yang penting sekali. Bagi umat Buddha juga penting pohon bodi ini. Dan juga masih tumbuh. Lambang yang pertama mengikat antar agama, dibuat di sini di depan. Dan saya kira pura di UGM ini yang menjadi fasilitas berbagai agama akan jadi model bagi membangun kerukunan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama seperti sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Om Santi. Satu.